Alasan kami adalah memulai dan mengembangkan karir dengan memanfaatkan situs pencari lowongan kerja. Yang pertama yaitu pengertian karir. Karir adalah sejarah karyawan atau serangkaian posisi yang dipegang selama kehidupan kerja. Menurut Rahman 2009 menyatakan bahwa karir adalah sebagai urutan dari kegiatan-kegiatan dan perilaku-perilaku yang terkait dengan kerja, sikap, nilai, dan aspirasi yang terkait sepanjang masa hidupnya seseorang. Nah, di sini karir merupakan sebagai urutan dari kegiatan-kegiatan, perilaku, dan aspirasi yang terkait sepanjang masa hidup seseorang. Yang kedua, perencanaan karir. Perencanaan karir adalah proses melalui masa seseorang memilih sasaran karir atau posisi di waktu yang akan datang, dan jalur karirnya atau pola pekerjaan yang berurutan yang membentuk karir. Perencanaan karir sangat penting bagi seorang karyawan karena karir bukan hanya sekedar nasib, tapi merupakan bagian suatu rencana yang cermat. Karir juga membutuhkan persiapan seperti pengalaman, pendidikan, sikap atasan, dan lain-lain. Perencanaan karir ini merupakan suatu proses yang harus dilalui oleh seseorang untuk memilih sasaran karir. Perencanaan karir ini juga sangat penting bagi karyawan karena karir ini bukan hanya sekedar nasib, tetapi merupakan bagian dari suatu rencana yang cermat. Dan karir ini juga membutuhkan persiapan yang seperti pengalaman, pendidikan, sikap atasan, dan lain-lain. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan kami yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. Menurut Marihotua, dalam perencanaan karir yang efektif ada sejumlah faktor yang mempengaruhi perencanaan karir yang perlu dipahami oleh karyawan dalam merencanakan serta merealisasikan karirnya. Yang pertama, tahapan-tahapan kehidupan karir. Tahapan-tahapan karir dalam organisasi merupakan tahapan waktu dan usia seseorang sejak memasuki organisasi hingga usia pensiun. Jadi tahapan ini lebih cenderung berkaitan dengan pencapaian tujuan karir dengan mengetahui apa yang sebaiknya dilakukan. Jadi organisasi dalam tahapan ini membantu karyawan untuk mencapai perencanaan karirnya, karena perencanaan karir ini lebih banyak merupakan tanggung jawab individu. Maka yang dilakukan individu dalam upaya pengembangan karir ini meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut. Di sini ada entry stage, master stage, kemudian basic stage. Di sini juga ada jangka karir, yang dimana jangka karir ini menurut Edgar Schein dikutip oleh Marihotua ya, merupakan proses yang di sekelilingnya karir seseorang berputar sebagai berikut. Dari pengetahuan yang dimiliki, motif, nilai, sikap. Ada 5 jangka karir yang dapat dipilih seseorang yang berkaitan dengan suatu organisasi bisnis, yaitu jangka karir manajerial, jangka karir kreativitas, jangka karir otonomi, jangka karir keamanan. Jadi dalam jangka karir ini dapat mempermudah para karyawan untuk mengetahui apa yang sebaiknya dilakukan dalam mencapai sebuah target yang sudah ditentukan.